Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh, ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan serta kesehatan untuk bisa melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan kajian tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hamba-hambanya yang mendapatkan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik. Kemarin kita sudah bahas ya, ayat 6, 7, 8, 9 ya. Saya ulangi ya. 6, 7, 8, 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Alam naj'alil arda mihada, bukankah telah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan? Namun kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya maksud alam di situ adalah qad. Maksud alam di situ maknanya qad. Sungguh kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah ciptakan kalian secara berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan bagi kalian tidur kalian subata, istirahat ya. 4 ayat ini ya menerangkan kepada kita satu ya, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerangkan kepada kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kan begitu ya? Pertama, Allah terangkan bahwasanya Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Dalam ayat ini kita perhatikan bahwasanya Allah mengatakan sungguh kami telah menjadikan ya. Sungguh kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Bukan kami telah menciptakan bumi sebagai hamparan. Bukan ya. Kalau dalam ayat yang lain Allah memang menyebutkan Allah telah menciptakan langit dan bumi, kan begitu ya. Tidak disebut hamparan. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam naj'alil arda mihada. Kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Maknanya, sebelum dijadikan hamparan, memang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan bumi dengan bentuknya sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dijadikanlah bumi yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai hamparan. Kan bisa begitu. Kalau kita pahami ayatnya kan begitu. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Sama sebetulnya maknanya. Wal jibala arsaha sama dengan
wal jibala autada. Itu maknanya sama. Cuman dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pakai autad. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pakai arsa. Jadi wal ardo, dan bumi, ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu kami hamparkan. Kan begitu. Berarti bentuknya bumi sebelum dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita rasakan sekarang ini bukan seperti ini. Kalau dipahami dari ayat ini ya. Nah, itu berarti menunjukkan kepada kita dijadikan bumi sebagai hamparan itu memang nikmat kepada kita, kan begitu ya. Sebab awalnya bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk sebagai hamparan. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala jadikan hamparan. Begitu kalau kita lihat pengertian ayat itu, kemudian kita sambung dengan ayat yang lain, ya. Bagaimana bentuknya bumi sebelumnya? Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang jelas dari ayat ini bisa diambil satu kesimpulan, dan ini memang dijelaskan oleh para ulama, ya. Dijelaskan oleh para ulama memang makna bumi jadikan hamparan itu memang sebelumnya tidak menjadi hamparan, namun dijadikan hamparan. Tentu sebagai apa? Sekali lagi sebagai nikmat bagi kita semua, ya kan? Sebab dengan hamparan itu kita bisa kemudian beraktivitas dengan nyaman, ya. Kita kemudian tidak mengalami kesusahan, ya. Dengan hamparan itu kemudian kita bisa bikin jalan-jalan, ya. Wallahu khalaq arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan supaya kalian bisa bikin jalan-jalan yang banyak. Kan begitu. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa dijadikan bumi ini sebagai hamparan, ya. Kemudian yang kedua, kita kemarin bahas tentang kata-kata mihad, ya, mihad. Ada yang menyebutkan atau yang membaca alam naj'alil arda mahdan, kan? Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, mahmadatan kal firasi, yaitu hamparan seperti permadani, hamparan seperti permadani, hamparan seperti karpet, seperti kasur, begitu, ya kan? Kemudian juga maknanya mahdun, kemarin kita sudah bahas makna mahdun itu adalah buayan. Kasur kecil, kasur yang kemudian disiapkan untuk bayi, yang bayi kalau taruh situ, kemudian bayi bisa tidur dengan nyaman, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kan itu ungkapannya, ya, bukan hadis tapi, ya. Sekali lagi bukan hadis, ya. Itu hanya sekedar paribahasa saja, ungkapan saja yang masyhur bahwasanya tuntutlah ilmu minal mahdi, dari buayan, ya, dari buayan ilal lahdi, sampai ke masuk liang lahat. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata mahdan, yang lain pakai kata bisat, yang lain kata pakai firos, ya kan? Dan macam-macam, ya. Ini menunjukkan kepada kita salah satu sifat dunia itu adalah apa? Buayan, ya kan? Melalaikan, ya. Nyaman orang neng apa bumi dia, ya. Saking nyamannya, saking terbuainya manusia sampai nggak sempat belajar Al-Quran, ya guys. Saking nyamannya hidup di dunia sampai nggak membahas surat amma yatasaalun, ya kan. Saking nyamannya hidup di dunia, ya kan. Sebagaimana hidup dalam buayan. Dan itu sifatnya dunia, sifatnya dunia. Allah yang katakan sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala sebagai maha rahmat dan keadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah terangkan, Allah ingatkan, kan begitu ya? Allah ingatkan, i'lamu, ya kan, ketahuilah annamal hayatud dunya laibun wa lahwun, ya kan? Ketahuilah, ingat-ingatlah bahwasanya kehidupan dunia bagi kalian itu laibun wa lahwun, ya. Permainan dan senda gurau belaka, ya kan? Laibun wa lahwun, ya kan? Wazinatun, dan perhiasan bagi kalian, watafakhurun bainakum, kemudian kalian saling bermegah-megahan, ya kan? Watafakhurun bainakum watakasurun fil amwali wal aulad, dan kalian saling memperbanyak anak dan memperbanyak harta di dunia itu, ya kan? Saling memperbanyak dan
Nah, itulah kehidupan dunia. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kehidupan dunia itu kama sali ghaisin a'jabul kuffara nabatuhu. Sedangkan kehidupan dunia itu seperti air hujan ya, yang kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ya, summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian mengering, kemudian kalian lihat warnanya menjadi kuning, summa yakunu hutama, kemudian kalian lihat hancur. Itulah kehidupan dunia, ya kan? Indah, lama-lama ya kering, menguning, lama-lama mati. Itulah kehidupan dunia. Lah mahdan ini buwayan itu mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia ini memang buwayan yang tersering membuat kita manusia kemudian lalai. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan pada kita bahwasanya kehidupan dunia ini adalah innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun ya. Kehidupan dunia ini adalah mata'un qalil ya, sebagai kenikmatan yang sedikit. Allah ingatkan begitu ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala terangkan tentang kebesaran Allah, bumi dijadikan hamparan dan nikmatnya bumi, agar kita sekali lagi merenung, berpikir, kemudian kita yang paling besar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, ya kan? Tujuan Allah terangkan bumi, tujuan Allah ciptakan bumi kepada kita dengan penciptaan yang nyaman bagi kita. Sekali lagi tujuannya supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan bentuk syukur tentunya yang paling besar adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bentuk kedzaliman terbesar adalah bentuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harapannya diterangkan begini nih sama mereka ini, orang-orang musyrik, ya kan, sama orang-orang kafir, sama kita tentunya, supaya mereka ini mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diterangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmatnya yang begitu besar, berupa bumi yang menjadi hamparan, kemudian wal jibala autada, kemudian dikasih gunung supaya bumi ini nggak goyang, kan enak itu ya kan, bumi nggak goyang, bumi sebagai hamparan nggak goyang, supaya mereka beriman, ya, supaya mereka beriman. Itu tentunya begitu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Kemudian bagi kita tentunya supaya kita beriman, yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensekutukan Allah, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu tujuan penciptaan semuanya ini, ya, penciptaan bumi, gunung, ya. Tujuannya di situ, ya. Itu yang paling utama, ya. Jadi bagi kita, kalau nanti kita mempelajari ayat ini, diterangkan tentang bagaimana nikmatnya bumi dijadikan hamparan, diterangkan bagaimana gunung itu sebagai pasaknya bumi sehingga bumi kemudian tidak goyang, itu supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tinggal di bumi. Bagaimana kalau kita tidak tinggal di bumi? Ya, susahnya bagaimana tinggal di planet yang lain? Terbang ke sana kemari karena hampa udara, oksigen tidak ada, harus pakai ini, kan begitu ya, harus pakai masker. Pakai apa itu? Oksigen itu, ya kan? Allah ciptakan kita tinggal di bumi, ya. Sudahlah, ya. Enak ini semua, ya. Kemudian yang kedua, ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala terangkan bumi ini kepada mereka ini, orang-orang kafir ini, supaya mereka sadar? Kan ini kemarin kita sampaikan bahwasanya ini kan sebagai bantahan terhadap orang kafir, kan gitu, yang menolak kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, ya kan? Kan itu kemarin Allah kasihlah bumi, coba perhatikan bumi ini sebagai hamparan, kemudian cobalah lihat gunung sebagai pasak yang bikin bumi ini nggak goyang. Sudah, kalau umpama dua itu, satu saja bumi kemudian gunung itu dilihat, susah itu bikin bumi yang seperti itu, 7 lapis langit itu kan bukan main-main, ya kan. Tentu bagi Allah bukan perkara yang susah, ya, tentunya, ya. Namun kalau kemudian mereka berpikir bagaimana Allah menghidupkan tulang yang sudah ada, yang sudah mati, dengan menjadikan bumi sebagai hamparan,
dan gunung-gunung sebagai tiang, sebagai pasak, lebih mudah mana? Kan begitu kan? Tentu lebih mudah menjadikan bumi sebagai hamparan daripada menjadikan tulang ini kemudian hidup lagi. Lebih mudah bagi Allah. Kan mestinya begitu, ya kan? Mestinya kan begitu. Kemudian mereka juga akan melihat dalam kehidupan bumi ini. Kita lihat di bumi ini kan, kita ada di atas bumi sekarang nih, ya kan? Besok masuk ke dalam bumi, ya kan? Sekarang kita masih ada di atas bumi ini. Besok, ya, bukan besok ini, nggak tahu ya kita ya. Nggak tahu besok. Pokoknya besok-besok lah pokoknya. Ya, yang jelas besok-besok kita masuk ke dalam bumi. Kan begitu ya? Dari atas bumi masuk ke dalam bumi, nanti keluar lagi di atas bumi, kan begitu. Itu mestinya sudah berpikir. Teman-temannya orang-orang kafir ini sudah berpikir. Kemarin tinggal di atas bumi. Ya, sebagian mereka sudah masuk ke dalam bumi. Tinggal nanti satu lagi masa keluar lagi dari bumi. Ya. Nah, itu mestinya mereka sudah berpikir, kan begitu ya. Nah, sekali lagi, memang mereka tidak memakai otak mereka, pikiran mereka dan hati mereka, kan begitu ya. Pendengaran tidak mereka pakai untuk mendengar, penglihatan mereka tidak pakai untuk melihat, hati mereka tidak dipakai untuk kemudian memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Maka jadilah mereka seperti binatang, ya kan, dan lebih rendah daripada binatang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ayat selanjutnya wal jibala autada, ya, dan dijadikan gunung-gunung ini sebagai pasak supaya apa? Bumi tidak goyang, ya. Fungsi lain tentu banyak daripada gunung ini, ya kan? Bukan hanya kemudian jadikan bumi ini tidak goyang, ya. Kalau kita perhatikan gunung, ya, ya, gunung adalah satu tempat yang paling subur kalau kita pakai untuk yang dekat gunung, ya, yang dekat gunung lah, atau mungkin gunung, ya, itu juga paling tepat atau paling enak untuk dipakai untuk berbagai macam cocok tanam, kan begitu ya. Subur daerahnya, sehingga sayur-sayuran yang paling banyak itu berasal dari daerah yang agak tinggi sana, ya kan? Tawangmangu, ya kan? Itu sayur-sayurannya luar biasa, besar-besar, wortelnya besar-besar, kentangnya juga besar-besar. Kenapa? Subur, ya, subur. Karena apa? Sering hujan dan banyak air, ya. Namun anehnya kalau kita lihat manusia ini, ya, gunung ini juga buat orang tertarik, ya kan? Gunung juga membuat orang tertarik, ya. Itu pernah dengar kisah orang yang, atau kalau kita sering dengar lah, ya, sering dengar orang ini kalau akhir tahun baru, tahun baru lah, ya kan, tahun baru itu sering naik ke puncak gunung, ya kan, ya kan, sering naik puncak gunung dia cari gunung Semeru, gunung Arjuna, Arjuna dan sebagainya, macam-macam, ya. Kenapa mereka bersemangat untuk naik gunung itu coba? Ya. Mereka lihat dari atas itu kan, lihat bumi itu kan indah, ya kan, seneng kan begitu ya. Bikin orang seneng gunung itu, bikin orang dia sampai rela kemudian musim hujan, ya kan, rela mereka musim hujan kemudian pakai mantel naik ke puncak gunung, begitu naik ke atas bangga luar biasa, foto macam-macam, ya kan. Namun kadang aneh, ya. Sesuatu yang aneh terjadi, naik gunung kuat, ya, naik gunung berani, naik gunung bisa, ke masjid tidak bisa. Padahal ke masjid juga nggak naik, ya kan? Yang naik gunung hujan saja mereka berani, ya kan? Mereka rela itu, bahkan sampai ada yang meninggal, ya, nekat, ya, ada yang meninggal nekat. Musim dingin tidak boleh naik. Mereka terobos, akhirnya mati kedinginan. Bayangkan itu, ya, untuk sebuah cita-cita yang ini, ya kan, mereka rela mati, ya. Tapi untuk ke masjid yang nggak pakai tangga, nggak naik, ya kan, jalan datar, ya kan, nggak musim dingin, nggak apa macam-macam, ya kan, butuh cuma berapa menit, nggak ke masjid, ya kan. Ini kan aneh sebetulnya, ya, ini sesuatu hal yang aneh. Ya. Dan masih banyak fungsi-fungsi gunung yang lain, ya, tentunya, ya. Yang jelas itu fungsinya.
Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian kita renungi lagi penciptaan kita yang secara berpasang-pasangan. Coba sekali lagi direnungi. Bagaimana jadinya kalau kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala enggak berpasang-pasangan? Ya? Stres kan? Stres ya kan? Banyak orang yang mati stres. Kenapa? Karena bentrok dengan pasangan kadang-kadang ya kan? Karena enggak punya pasangan. Ya? Kalau kita laki nggak punya pasangan perempuan nggak punya pasangan laki-laki, mana? Semua laki-laki semua, nggak mungkin. Atau nggak ada, atau kaya miskin, semua kaya semua, nggak ada orang miskinnya, atau miskin semua nggak ada ininya. Siang terus nggak ada malamnya, malam terus nggak ada siangnya. Cobalah direnungkan ya, coba direnungkan banyak sekali ya renungan-renungan. Sehingga kalau kita nanti banyak melihat, kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wah Allah ya Rabb, tidak ada yang Kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Mesti begitu ya. Setiap lihat keindahan Allah Subhanahu wa taala kita bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, tidak ada yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya. Nah, sekarang kita kemarin waja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kalian ini sebagai subat. Ya. Maknanya kemarin sudah saya sampaikan. Ada yang mengatakan as-sabtu, yaitu yaumur roha. Sabtu itu yaumur roha. Sabtu itu hari libur, hari istirahat. Ya. Atau makna yang lain adalah al-qata'u. Dia memotong. Memotong apa? Memotong kita dari segala aktivitas. Ya kan? Memotong kita dari segala aktivitas. Yang kalau kita kemudian bisa tidur ya, puncak dari istirahat itu orang bisa tidur. Itu puncak istirahat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan naumakum subata? Tidur kalian sebagai istirahat. Padahal istirahat tidak selalu identik dengan tidur. Ya kan? Istirahat tidak selalu identik dengan tidur. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala katakan tidur kalian sebagai istirahat. Padahal tidak selalunya orang istirahat itu tidur. Ya kan? Tidak selalunya saya istirahat bukan berarti saya tidur, bukan. Ya saya istirahat saja. Ya, minum kopi, ya kan? Makan gedang guring, ya kan? Minum teh, ya kan? Minum kopi, istirahat. Meskipun nggak tidur kan itu istirahat namanya. Santai di rumah istirahat kan begitu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala katakan waja'alna naumakum subata. Dan kami telah menjadikan bagi kalian tidur kalian itu istirahat. Mana letaknya kan begitu ya? Di mana korelasinya? Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya puncak istirahat seseorang ya, sehingga kemudian dari istirahat itu dia mendapatkan tenaga yang baru, ya, kekuatan yang baru, itu tidur. Kalau nggak gitu nggak bisa. Ya. Istirahat kayak apapun kalau kemudian tidak tidur, ya, kecapean itu masih belum hilang secara sempurna. Tapi kalau dengan tidur, insya Allah pas tidurnya, capek itu hilang. Tenaga kita baru. Dan ini kemarin kita sampaikan bahwasanya tidur juga masuk nikmat Allah yang paling besar yang berikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Subhanallah. Tidur, ya. Tidur, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur, ya, itu sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan sehingga kemudian kaum muslimin bisa menang melawan musuhnya. Ya kan? Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijzas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Idh yughashshikumun nu'as, ketika kalian diliputi oleh rasa kantuk dalam perang Badar itu. Di sana pasukan musuh 1000, di sini pasukan kaum muslimin 300. Ya. Kondisi psikologis nggak siap perang. Kondisi psikologis nggak siap perang. Kenapa? Persenjataan apa adanya, ala kadarnya. Karena nggak siap perang. Niatnya cuma cegat kafilah dagangnya kafir Quraisy, Abu Sofyan. Ternyata mereka lolos, mereka mereka ngirim berita, kemudian mereka ngirim pasukan. Nah, kita cuma 300 kaum muslimin ini, musuh 1000. Siapa yang nggak gemeter? Ya, manusiawi ya, manusiawi. Senjata kurang, mereka senjata lengkap, kita jumlah sedikit, mereka jumlah banyak. Siapa yang nggak gemeter? Manusiawi.
Ya, manusiawi loh ya. Kita bicara manusiawi, ya. Jangan bilang enggak mongkolok gemeter ini urusan lain ya. Kita bicara manusiawi ya. Mbak dibija preman kan. Lo gemeter ya enggak wis jagoan. Enggak, bukan itu ya. Ini kita lihat psikologis manusia biasa umumnya ya. Lihat 1000 sama 300. Siapa yang enggak khawatir kan begitu. Akhirnya apa? Malam hari ya Allah turunkan apa? Rasa kantuk. Idyughashikumun nu'asa. Allah liputi rasa ngantuk mereka sampai tertidur ya, sampai kemudian jatuh senjata mereka ini, jatuh diambil lagi, jaga-jaga lagi, jatuh lagi ya, sampai ada yang mengatakan 7 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Para sahabat tuh, kamu berapa? Saya 7 kali ngambil senjata itu, tidur lagi ya. Idyughashikumun nu'asa minhu ya. Allah turunkan rasa kantuk bagi mereka. Supaya apa? Tenang. Besok tenaga seger. Fit. Hilang rasa khawatir, hilang rasa cemas. Kenapa? Sudah tidur. Dihilangkan rasa cemasnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tidur. Bayangkan itu. Itu kalau dalam peperangan itu kantuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya tenang menghadapi musuh, ya. Kalau dalam majelis zikir, kalau dalam sholat, kalau kemudian zikir, ngantuk, itu dari setan. Ya. Jangan kebalik loh ya. Diingat-ingat ya. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan kalau rasa kantuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam medan perang itu, ya, menghadapi musuh di garis perbatasan, Allah turunkan rasa ngantuk sampai mereka tertidur, itu rasa kantuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam pengajian, dalam sholat, dalam zikir, ya kan, ngantuk, itu dari setan, ya. Itu dari setan, ya. At-tasa'ubu minas syaitan. Fa idza tasa'ubu ahadukum falyaruddahu mastata'tum. Ya kan begitu, falyaruddahu mastata'ta. Ya. Ya idza qalaha dhahikas syaitan. Ya kan? Rasa kantuk itu dari setan. Ya. Kalau datang rasa kantuk, lawan. Kalau datang rasa kantuk, lawan rasa kantuk itu. Semampunya lawan, ya kan? Wa idza qalaha dhahikas syaitan. Kalau kalian dhahikas syaitan, itu setan lagi tertawa, ya kan? Setan lagi tertawa. Allah turunkan rasa kantuk. Ya. Sebagai apa? Masya Allah, luar biasa. Nah, rasa kantuk kemarin sudah bahas bahwasanya ini nikmat yang besar, ya kan? Orang bisa sakit, orang bisa masuk rumah sakit karena nggak bisa tidur, kan begitu ya. Maka apa? Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah berupa ngantuk, tidur maksudnya ya, berupa tidur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan salah satu ciri orang yang bertakwa dan orang masuk surga itu adalah orang yang menggunakan nikmat tidurnya. Ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin innahum kanu minal laili qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun, kan begitu ya. Jadi orang-orang yang bertakwa dia di dalam surga-surga dan mata air ya kan. Itu orang-orang yang bertakwa. Di antara cirinya adalah apa? Innahum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di waktu malam ya di waktu malam ya dia gunakan untuk kemudian qiyamul lail ya. Dia gunakan untuk salat qiyamul lail. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur dia gunakan untuk istighfar. Ya. Jadi di antara nikmat kita mensyukuri rasa bisa tidur malam itu qiyamul lail. Ya, itu salat malam sebetulnya. Ya. Itu bentuk rasa syukur kita terhadap kita yang Allah Subhanahu wa taala bisa tidurkan kita. Bayangkan kalau kita nggak bisa tidur semalam, ya kan? Allah sudah bisa tidurkan kan ya? Terkadang tengah malam itu kita apa bahasa kita ini? Nyedeh. Hah?
Bukan nyejek apa? Yang kalau kita terbangun itu loh. Hah? Ngeleler. Nah, kan begitu ya. Terkadang kita sudah tidur nih, tidur enak, kemudian kadang-kadang tengah malam kan ngeleler ya kan? Ngeleler kan begitu ya. Itu sebetulnya sudah tidur, sudah cukup, kemudian ngeleler. Sebetulnya sudah agak seger itu. Sebetulnya sudah agak seger itu sebetulnya. Ya. Dan itu sebetulnya satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ya kan, sudah bangun aja enggak apa-apa, ya kan? Bangun aja enggak apa-apa. Kan begitu kan? Sebab nanti kalau diteruskan malah enggak enak. Kan ngeleler itu sebetulnya seger badan itu. Nanti dipaksa lagi tidur, ya kan? Karena diabit, ya kan? Oke, peltung, ya kan? Diabit, ya kan? Sopu kolam tak, ya kan? Kolam terojong. Tedung boleh, ya kan? Tedung boleh, sudah lemes. Subuh sudah tidak enak, ya kan? Subuh sudah tidak enak, kemudian bangun subuh, habis dikir, habis sholat, ngantuk, ya kan? Ngantuk, ya kan begitu. Tapi kalau umpama itu nanti kita langsung gunakan, kita ambil wudhu, kemudian kita bangun, ya, kita gunakan sholat, nanti kira-kira mau menjelang subuh kah atau gimana, mungkin tidur lagi sudah enak, tidak ada masalah itu, sudah lebih segar daripada kita nanti paksa tidur lagi, malah subuh kan begitu ya. Nah itu diantara nikmat Allah, kita mensyukuri nikmat Allah berupa bisa tidur, itu qiyamul lail. Masya Allah ya. Tidur sampai subuh, habis subuh nggak sholat, gimana ini ya? Nggak ke masjid. Mau bersyukur gimana ini terhadap nikmat tidur yang Allah kasih, bisa tidur semalaman bisa tidur, kemudian bangun subuh nggak ke masjid, nggak sholat subuh. Apa nggak menyadari tidur itu suatu kenikmatan yang luar biasa? Nah inilah manusia ya. Kadang-kadang nikmat begitu banyak, sekali lagi sedikit saja dicabut nikmat ini, yang dicabut nikmat ini yang sekali ini yang mereka sebarkan kemana-mana kayak kena timpa musibah yang luar biasa ya kan. Bermalam-malam sekian tahun bisa tidur ya, dari isya sampai subuh bisa tidur. Sehari saja nggak bisa tidur, ngomong ke sana kemari, ya kan? Malam nggak bisa tidur, cerita sana, malam nggak bisa nedah, semacam-macam, cerita ke sana kemari. Bertahun-tahun bisa tidur nyaman, nggak cerita ke siapa-siapa, nyaman, alhamdulillah bisa tidur semalam, nyaman, alhamdulillah bisa tidur semalam. Yang nggak bisa tidur justru cerita kemana-mana, ya? Ngobrol di warung kopi, wah semalam nggak bisa tidur, sampai sopu nggak bisa tidur, cerita macam-macam. Subhanallah ya. Ingat ini nikmat Allah yang besar. Ya, cara mensyukurinya apa? Qiyamul lail. Cara mensyukuri, tidak apa-apa, semampunya saja. Ya, nggak bisa 4 rakaat, nggak bisa 5, 2 rakaat paling minim, ya kan? Sudahlah bangun 2 rakaat paling tidak, ya kan? Sepertiga malam yang pertama kah, atau sepertiga malam yang kedua, atau sepertiga malam yang terakhir, ya kan? Boleh saja, ya kan? Sebenarnya sudah saya sampaikan para ulama ya, Imam Ahmad, ya, sepertiga sholat, sepertiga kemudian baca Quran dengan separuh sholat, separuh kemudian sepertiga tidur, sepertiga kemudian qiyamul lail, sepertiga kemudian baca Quran. Imam Syafi'i sepertiga tidur, sepertiga sholat, sepertiga baca buku, ya kan? Imam Abu Hanifah sepertiga pertama sholat, sepertiga yang kedua sholat, sepertiga yang terakhir sampai subuh sholat. Macam-macam ya. Imam Abu Hanifah dari subuh sampai isya qiyamul lail ya. Habis subuh sampai isya qiyamul lail ya. Hampir kurang lebih 20 tahun beliau begitu ya. Imam Abu Hanifah terkenal dengan ini ya, itu syukur ya. Maka syukurilah nikmat bisa tidur ya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat selanjutnya ya. Nanti nggak nyambung-nyambung pada ayatnya. Waja'alna al-laila libasa, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha, wa banayna fawqakum sab'an shidada. Ya. Waja'alna al-laila libasa, waja'alna ya. Jangan sampai keliru waja'alna. Kadang-kadang ada yang waja'alna, ya kan? Ini kurang tepat. Waja'alna, bukan waja'alna. Kalau waja'al itu kan berarti sukun, ya kan? Waja'alna itu kan berarti
sukun ya kan. Tapi waja'alna kan begitu ya. Waja'alna ya, bukan waja'alna. Itu sering masih kedengaran waja'alna ya. Waja'alna ya. Waja'alna al-laila libasa, dan kami telah menjadikan malam libas. Masya Allah, libas. Labisa yalbasu lubsun atau libas ya. Beda dengan saub. Saba yasubu saub ya. Dua-duanya maknanya sama, pakaian sebetulnya ya. Cuman libas ya, libas itu memakai sesuatu yang menutupi sesuatu tersebut, memakaikan sesuatu agar bisa menutupi sesuatu tersebut ya. Yalbasuna siyaban khudram min sundusin wa istabrak ya kan. Dalam surga nanti Allah memakaikan yalbasuna siyab. Allah memakaikan baju, libas, saub ya. Kalau saub itu yang melekat di badan kita. Doa pakai pakaian apa? Masih ingat doa pakai pakaian? Hah? Masih? Apa? Hah? Alhamdulillahilladzi kasani hada saub ya kan. Segala puji bagi Allah yang telah kasadi, yang memakaikan kepadaku dengan apa? Saub. Tidak pakai kata libas ya. Tapi pakai kata-kata saub, ini yang menempel. Nanti kalau ini mau ditutupi lagi, nah itu libas namanya. Kalau secara makna bahasanya begitu ya. Ini saub, yang nempel kita ini saub ya. Kaos kah atau apa, ini saub namanya. Nanti kalau kita ambil pakaian lagi yang besar ya kan, kemudian kita tutupkan, nah itu namanya libas ya. Itu namanya libas ya. Libas itu kalau secara makna bahasa ya, bahasa libas. Perbedaannya antara libas dan saub, libas itu sering dipakai dan kebanyakan dipakai untuk makna secara dohir maupun makna secara hakiki atau secara maknawi ya. Antum libasul lahun wa antum libasul lahun wa antum libasul lakum wa hunna libasul lakum ya kan. Lahunna ya. Kamu pakaian bagi mereka, mereka pun pakaian bagi kamu ya. Libas. Kamu suami, libas bagi istri, istri libas bagi suami. Kan begitu ya. Artinya itu menutupi ya kan, menutupi sesuatu yang kurang enak ya kan, ditutupi pakai libas namanya ya kan. Jadi apa? Suami itu libas bagi istri, istri libas bagi suami, kan begitu. Artinya apa? Ya tutupilah kekurangan masing-masing ya begitu ya. Ada kekurangan istri begini tutupi, ada kekurangan suami begini tutupi ya kan. Cerita-cerita aja ya kan. Apa tambine aja. Tambine aja. Lok toman tange, lok toman ini, jangan, enggak usah begitu ya. Tutupi saja, tutupi ya. Istri juga begitu, petang lagi. Jangan, tutupi. Kenapa? Antum libas bagi suami, antum libas bagi istri, istri libas bagi antum, ya kan? Tutupi kekurangannya, tutupi aibnya, tutupi. Jangan dibuka ya, Kekurangan jangan dibuka. Untuk apa juga ya kan? Itu kan sama juga menceritakan aib kita sendiri, ya kan? Wong itu istri-istri kita, ya kan? Kita ceritakan kekurangan sama orang lain, ya kan? Jangan ya. Ada juga libasut takwa, ya kan? Ada juga libasut takwa, ya kan? Pakaian takwa dan sebagainya, ya. Nah, itu lebih kepada situ ya, lebih kepada libas, lebih kepada dohir juga iya, plus juga maknawi juga iya, ya. Maknawi juga iya. Itu maknanya libas. Kemudian sekarang ini waja'alna al-laila libasa, kami telah menjadikan malam itu seperti pakaian. Kan ini Allah Subhanahu wa taala permisalkan antara malam dengan pakaian. Kan begitu kan? Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Itu Allah ingin mengibaratkan malam itu seperti pakaian. Apa persamaan malam dengan pakaian?
Apa kira-kira? Persamaan malam dengan pakaian. Kalau kita bisa merasakan. Ya? Apa? Sama-sama menutupi. Ya, sama-sama menutupi. Ada lagi. Ada lagi. Kalau kita rasakan begini ya, kalau kita rasakan ini. Antara persamaan malam dengan kita pakai pakaian ya. Kita ini kalau keluar rumah ya, kalau kita keluar rumah pakai pakaian yang menutup aurat ya, yang enak lah pakai menutup aurat ya kan, pakai celana panjang, pakai ini macam-macam. Kita keluar itu nyaman nggak? Hah? Nyaman nggak kita keluar? Maksudnya ada perasaan gelisah, nggak enak kalau kita pakai pakaian yang sudah menutupi aurat kita. Enak kan? Santai saja kita keluar. Kenapa? Sudah pakai pakaian yang ya kan, sudah menutupi aurat semua ya kan, pakai celana, sudah pakai baju, sudah pakai, pokoknya nyaman. Mau kemana? Mau ke pasar enak, mau ke enak juga enak, mau ke sana enak. Kenapa? Pakaian kita sudah dan kita merasa nyaman. Kalau kita nggak pakai pakaian yang seperti itu, normalnya orang nyaman nggak? Nggak nyaman, ya kan? Pakai celana pendek, pakai kaos ini ke pasar umpama, nyaman nggak? Nggak nyaman. Hah? Apa rasa apa namanya? Risih. Bahasa Maduranya apa itu? Nggak ada ya? Bukan ya. Pokoknya risih, iya kan? Risih nggak? Risih nggak enak. Hati kita nggak tenang, ya kan? Hati kita nggak tenang kalau nggak menutupi. Nah kalau malam itu kan nutupi, dan kalau kita istirahat malam tenang nggak? Enak nggak istirahat malam itu? Hah? Sebagaimana kita kalau pakai pakaian sudah nutupi semuanya, kita keluar nyaman nggak? Nyaman, ya kan? Itu persamaannya. Kalau kita malam nyaman tidur itu, nyaman istirahat itu nyaman, ya kan? Daripada kalau kemudian kita istirahat siang nanti pada ayat selanjutnya, ya kan? Kenapa? Istirahat siang itu tidak nyaman. Kenapa? Ya, karena emang masih kelihatan orang, iya kan? Masih kelihatan orang. Sebagaimana kita kalau pakai baju masih nggak lengkap. Itu kalau siang rame, kelihatan orang, terang, ya kan? Tapi kalau malam kita matikan lampu, kita pakai celana pendek, pakai kaos pendek, masuk kamar, mati lampu, tenang kita. Kenapa? Karena malam nggak ada yang lihat, enak, tenang kita, ya kan? Nah itulah permisalan antara atau persamaan antara apa? Malam dengan pakaian. Subhanallah ya. Ini kalau kita mau renungi seperti itu ya, enak. Makanya kalau kita mau keluar dengan perasaan enak, pakai pakaian yang inilah, ya kan? Pakai pakaian yang enak lah, ya kan? Celana panjang, ya kan? Kalau pakai baju, kaos, kalau bisa pakai peci ya pakai peci, ya kan? Sebagainya. Kenapa? Nanti keluar lebih nyaman, keluar lebih enak. Sebagaimana kemudian malam itu juga lebih enak daripada siang, kan begitu ya. Kemudian persamaan yang kedua, malam memang menutupi, ya kan? Malam menutupi. Kalau malam menutupi matahari, ya kan? Pakaian menutupi tubuh kita, ya. Malam menutupi matahari, tutup mataharinya. Dipakai pakaian bahasanya begitu, ya kan? Ditutupi, matahari nggak kelihatan. Sudah, kita bisa istirahat dengan nyaman dan tenang, nggak kena matahari. Kemudian besoknya lagi baru matahari dibuka, manusia bisa beraktivitas kembali. Kemudian kita lanjutkan, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Nah, kurang 2 menit ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami telah menjadikan siang ma'asha ya, itu sebagai apa namanya, tempat bekerja ya, atau waktu bekerja. Bisa isim zaman juga bisa dia, ma'as ya, isim zaman. Jadi waktu untuk kita bekerja, atau masdar bisa juga ya. Jadi itu waktu kita untuk bekerja yaitu siang. Kenapa? Yaitu tadi siang itu ada sinar matahari, nggak ditutupi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kalau kita pikir matahari ya, matahari itu kalau nggak ada matahari orang nggak nyaman kerja itu, ya kan? Kalau tuh dipaksa kerja malam,
nggak ada matahari, matahari ditutup, siang malam ditutup matahari itu, berapa kos yang akan kita habiskan untuk kerja? Berapa biaya yang harus kita habiskan untuk kerja? Umpama Pak Ud umpama kan, motong malam sama motong siang, ngirit mana? Ngirit siang, ya kan? Nggak pakai AC, nggak pakai kipas, nggak pakai nggak pakai lampu, ya kan? Sudah siang kelihatan. Tapi kalau malam harus pakai lampu, harus pakai ini macam-macam, semua kerjanya, ya kan? Itu fungsinya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan siang itu sebagai tempat waktu untuk bekerja. Kenapa? Karena nyaman siang. Semua serba kelihatan. Matahari dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari ini kalau ditutup nggak sehat kita. Sehat nggak kalau nggak ada matahari? Nggak sehat, nggak sehat, ya, nggak sehat. Kadang orang tua, ya kan, tolang, penyakit tolang ya, sore jemur ya kan, jemur deh matahari, ya. Pak Gepak, ya kan? Tolangnya Pak Gepak ya kan, malah kuat, ya kan. Kan suruh berjemur itu supaya tulangnya menjadi kuat. Ya kan? Anak kita mama kena penyakit kuning, ya, penyakit kuning ya. Ada bayi itu, penyakit kuning kan. Suruh jemur ya kan, supaya kena matahari. Ya. Maka ini sunnatullahnya begitu ya. Ini yang nyaman, ini yang enak ya. Maka jangan dibalik ya. Kalau bisa ya. Kalau bisa jangan dibalik ya. Siang waktunya kerja saja. Ya. Antum kalau perhatikan sejarah sirah Nabi, para sahabat itu semuanya dagang, ya kan? Kebanyakan ya dagang. Namun unik dagangnya para sahabat ini. Dagangnya para sahabat ini pagi sampai duhur. Habis duhur selesai rehat. Ada waktu jeda sampai nanti maghrib, habis maghrib isya tidur. Itu usahanya para sahabat. Namun kayanya luar biasa, rezekinya juga luar biasa. Ya, luar biasa ya. Itu para sahabat. Karena kalau sudah sore, sudah habis duhur, udah ngapain itu? Sudah capek-capeknya orang ya kan. Kita bisa istirahat atau apa macam-macam ya kan sore. Itu para sahabat sampai duhur. Nah, kalau kita kurang ya kan, lo cokok ya kan. Lo cokok. Potong rambut kol belu sampai kol 12. Wah, ada orang ya kan. Ada orang ya kan. Tambah ya kan asar sampai maghrib, isya sampai malam kol 10. Ya kan? Subhanallah ya. Itu para sahabat. Kenapa begitu para sahabat? Subhanallah ya. Imannya yang luar biasa ya. Imannya yang luar biasa ya. Lakos siang dia lo kebater ya. Lakos siang lo kebater para sahabat. Itu imannya para sahabat. Imannya kita masih jauh ya kan. Masih belum yakin kalau kita cuma usaha sampai siang, itu belum yakin. Ya. Bahkan para ulama kita ini, Imam Nawawi itu kerjanya bikin servis jam ya, servis jam ya, sambil baca buku ya. Sambil baca buku, doanya jangan sampai ada orang beli katanya. Nanti kalau ada orang beli, bacanya menjadi berhenti melayani orang beli. Servis itu lama itu. Padahal nanti kalau untuk baca buku sudah sekian ilmu bisa didapat ya. Tapi doanya begitu malahan ya. Malah lo bisa ya, ngoreng lo bisa. Cek teror ya. Cek teror lo bisa. Nahnu sigor indah kibaril ulama. Kita ini orang kecil paling ulama itu ulama besar itu. Kita ini anak kanak, lo bisa kita, lo bisa. Jadi hargailah para ulama kita ini, hormati para ulama kita ini, agungkan para ulama kita ini ya. Karena nggak ada apa-apanya kita sama mereka ya. Syekh Albani itu servis jam juga, sama juga servis jam juga ya. Servis jam juga. Tapi nggak sampai sore, duhur sudah tutup, masuk ke perpustakaan Damaskus. Dari malam kemudian pulang, tidur, masuk perpustakaan, habis waktunya untuk belajar. Wallahu ta'ala alam ya. Aj'alna an-nahara ma'asha ya. Jadikan kebalik ya.
Jangan Pak. Ustaz, ini terpaksa gimana ini? Orang kalau nggak keluar malam jaring apa? Jaring ikan nggak bisa ini Ustaz, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga nggak berani memfatwakan ini, jadi nggak berani saya. Itu tergantung masing-masing lah ya. Yang jelas ya itu sudah melewati sunatullah dan mesti agak kurang enaknya ya. Entah badan lebih gampang capek, gampang ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.